Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya, Biku Wudiko, pada kesempatan pagi yang baik, pagi yang cerah, pagi yang gembira, dan pagi yang bahagia ini. Kembali, saya akan menyampaikan cerita-cerita inspiratif atau kisah-kisah Dhamma inspiratif yang dikutip dari cerita Dhammapada Atthakatha. Dalam kesempatan pagi yang bahagia ini, saya akan menyampaikan cerita Dhammapada Atthakatha Sair 51 dan 52, yaitu kisah Catak Pani, seorang umat awam yang merupakan seorang anagami, yaitu umat awam yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, berarti tingkat kesucian yang ketiga. Yang pertama kan Sotapati, kemudian Sakadagami, dan Anagami. Nah, ini tingkat kesucian yang ketiga, ya, di mana dalam satu kesempatan, ya, ketika raja datang menemui Sang Buddha, di mana umat awam yang bernama Catak Pani ini berada di situ, di mana orang lain pada berdiri, ya. Para umat biasanya kalau seorang raja datang kan harusnya para umat ataupun para rakyat, ya, para rakyat itu harusnya berdiri, itu sebagai bentuk penghormatan. Tetapi dalam kesempatan ini, umat awam yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami ini, ia tidak berdiri ketika raja datang, ya, menemui Buddha. Di mana mengetahui umat awam yang bernama Catak Pani ini tidak berdiri, Raja Pasenadi merasa murka, merasa tidak senang. Mengapa kok ada orang bawahan atau seorang rakyat jelata kok tidak mau berdiri memberikan penghormatan terhadapnya. Jadi timbul rasa murka, rasa tidak senang terhadap rakyat jelata atau umat bernama kisah Catak Pani ini, ya. Jadi agar para sahabat Dhamma tidak penasaran, agar para sahabat Dhamma tidak gagal pengetahuan atau tidak gagal dalam memahami cerita ini, maka saya harapkan para sahabat Dhamma untuk mendengarkan dan menonton video ini sampai selesai. Sehingga nanti para sahabat Dhamma bisa mendengarkan kisah atau ceritanya secara utuh, sehingga tidak timbul pemahaman keliru atau pandangan keliru. Dengan hanya mendengarkan sepenggal-sepenggal, itu bisa mengakibatkan nanti pemikiran-pemikiran yang tidak lengkap, pemikiran-pemikiran yang kurang pas. Jadi dengan Anda menonton atau mendengarkan video ini secara utuh, menonton dan mendengarkan video ini sampai tuntas ataupun sampai selesai, maka nanti para sahabat Dhamma akan menemukan poin penting apa, nilai moral apa yang ada di dalam kisah atau cerita yang saya sampaikan ini. Mari, untuk itu silakan tonton terus video ini, saya akan langsung menceritakannya. Baiklah para sahabat Dhamma, di mana pada zaman Buddha Gotama dulu, ya, sesuai dengan cerita yang terdapat di dalam Sair 51 dan 52 ini, ya, ini juga masih merupakan bab 4, yaitu upawaga tentang bunga-bunga, ya, di dalam Sair Dhammapada Atthakatha ini. Seorang umat awam bernama Catak Pani yang merupakan seorang anagami tinggal di Sawati. Pada satu kesempatan, Catak Pani ini menghadap Sang Buddha di wihara Jetawana untuk mendengarkan khotbah Dhamma dengan penuh hormat dan penuh perhatian. Ketika itu Raja Pasenadi juga datang mengunjungi Sang Buddha.
ya, ketika itu juga Raja Pasenadi datang mengunjungi Sang Buddha. Catapani tidak berdiri sebab dia berpikir bahwa berdiri berarti dia memberikan hormat kepada raja, bukan kepada Sang Buddha. Raja menganggap hal ini adalah suatu penghinaan dan melanggar peraturan. Ini pikir Raja Pasenadi. Karena Catapani ini tidak berdiri. Dia menganggap bahwa Catapani ini sudah menghinanya. Dan ini sudah melanggar peraturan. Umumnya seperti itu. Ya, nanti Anda bisa mendengarkan kisah selanjutnya mengapa Catapani ini tidak berdiri. Ya, kenapa dia tidak memberikan penghormatan kepada seorang raja, walaupun raja itu adalah orang yang berkuasa. Ya, nanti maka untuk itu dengarkan terus ceritanya sampai selesai. Ya. Kemudian Sang Buddha mengetahui pemikiran dari Raja Pasenadi. Maka beliau memuji Catapani yang sangat baik dalam Dhamma dan juga telah mencapai tingkat kesucian anagami. Nah, ya. Ini ya poinnya di sini karena Catapani itu sudah mencapai tingkat kesucian anagami. Maka sulit bagi seorang anagami untuk memberikan penghormatan kepada orang biasa karena itu sangat berbahaya para sahabat Dhamma. Oleh karenanya maka Catapani ini tidak berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Raja Pasenadi. Ya. Mendengar hal ini, ya, Raja Pasenadi sangat terpesona dan memberikan penghormatan kepada Catapani. Nah, dengarkan ya. Justru setelah mendengarkan pujian Buddha Gotama kepada umat awam bernama Catapani ini, malah Raja Pasenadi ya, seorang raja justru memberikan penghormatan kepada Catapani ini, seorang umat awam yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami ini. Justru sang raja malah memberikan hormatnya, ya. Walaupun Catapani adalah umat awam, tetapi ingat, walaupun dia umat awam, Catapani ini sudah mencapai tingkat kesucian anagami. Garis bawahi, ya. Catapani ini umat awam yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami, tingkat kesucian ketiga. Ya. Kita lanjut kembali. Pada pertemuan berikutnya, Raja bertemu dengan Catapani dan berkata, "Anda sangat pandai. Dapatkah Anda datang ke istana?" Ya, maksudnya Raja Pasenadi ini mengundang Catapani ke istananya untuk memberikan pelajaran Dhamma kepada kedua istriku. Ya, Raja mengundang Catapani untuk mengajarkan Dhamma kepada kedua istrinya. Catapani menolak, ya. Catapani menolak, tetapi beliau menyarankan untuk meminta izin kepada Sang Buddha agar menugaskan seorang biku untuk memberikan pelajaran Dhamma. Raja menghampiri Sang Buddha dan menceritakan maksudnya. Sang Buddha memerintahkan Ananda untuk memberikan pelajaran Dhamma secara teratur kepada Ratu Malika dan Ratu Wesa Bakatya di istana. Ya, nama istrinya Raja Pasenadi ini Ratu Malika dan Ratu Wasa Bakatya. Nah, setelah beberapa waktu, Sang Buddha bertanya kepada Ananda tentang kemajuan dari kedua orang ratu tersebut. Ya. Ananda menjawab bahwa Ratu Malika mendengarkan Dhamma dengan sungguh-sungguh. Sedangkan Ratu Wasa Bakatya tidak sungguh-sungguh di dalam belajar Dhamma. Mendengar ini, Sang Buddha berkata bahwa Dhamma akan memberikan manfaat bagi seseorang yang mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, penuh hormat, dan penuh perhatian, serta rajin mempraktekkan apa yang telah dipelajari.
Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 51 dan 52 yang bunyinya berikut ini. Bagaikan sekuntum bunga yang indah, tetapi tidak berbau harum. Demikian pula akan tidak bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Bagaikan sekuntum bunga yang indah serta berbau harum, demikian pula sungguh bermanfaat kata-kata mutiara yang diucapkan oleh orang yang melaksanakannya. Para sahabat Dhamma, poin penting atau nilai moral yang diajarkan di dalam kisah ini, bagaimana kita atau seseorang yang sudah mempelajari Dhamma, bagaimana ketika orang sudah belajar Dhamma, hendaknya Dhamma yang diketahui, hendaknya Dhamma yang dipelajari tersebut harus diterapkan, harus dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika orang mempraktekkan Dhamma yang sudah dipelajari, ketika seseorang menerapkan atau mempraktekkan Dhamma yang sudah diketahui, maka diibaratkan seperti bunga yang berbau harum, ya. Demikian pula juga kata-kata mutiara itu akan menjadi bermanfaat jika dilaksanakan. Dan kisah di dalam cerita ini juga mengajarkan kepada kita mengapa umat awam yang bernama Catak Pani ini tidak berdiri ketika raja datang. Kenapa? Karena umat awam yang bernama Catak Pani ini adalah orang yang sudah mencapai atau memasuki arus kesucian anagami. Maka ketika seorang anagami memberikan penghormatan kepada orang biasa, itu akan menjadi petaka sangat tidak baik, akan menjadi karma buruk bagi orang yang diberikan penghormatan tersebut. Maka karena Catak Pani tahu kalau seandainya dia berdiri dan memberikan penghormatan kepada Raja Pasenadi, maka Raja Pasenadi akan mengakibatkan hal buruk, akan mengakibatkan karma buruk karena Catak Pani ya adalah orang yang sudah mencapai tingkat kesucian anagami. Oleh karena itulah Catak Pani tidak berdiri untuk memberikan penghormatan kepada Raja Pasenadi. Nah, ini bagi orang yang mengerti atau memahami Dhamma, ya, di mana setelah Buddha menyampaikan dan menjelaskan, ya, memuji umat awam bernama Catak Pani ini, Raja Pasenadi memahami. Akhirnya justru Raja Pasenadi mengagumi umat awam bernama Catak Pani ini, bahkan beliau sebagai seorang raja pun memberikan penghormatan kepada Catak Pani. Seperti halnya di negara-negara Buddhis, walaupun misalnya di dalam satu negara tersebut dipimpin seorang raja, maka walaupun mereka seorang raja, tetap mereka akan memberikan respek atau hormat kepada para biku atau kepada para sangga yang ada di negara tersebut. Contoh di negara Thailand, ya, Myanmar, Kamboja, para raja yang memimpin ataupun para presiden yang memimpin negara tersebut, di mana kalau mayoritas umat Buddhanya, sekalipun mereka seorang raja, sekalipun mereka seorang pemimpin negara, tetap mereka memberikan respek dan penghormatan kepada biku sangga. Mereka akan respek terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha karena mereka memahami bahwa Triratna Buddha, Dhamma, dan Sangha itu adalah pelindung mereka. Jadi para sahabat Dhamma, kembali lagi saya sampaikan seperti yang terdapat di dalam
cerita atau kisah Sair Dhamma pada kata 51 dan 52 ini kita diajarkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami, apa yang sudah kita ketahui, hendaknya kita praktekkan, hendaknya harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan pemahaman, dengan pelajaran yang sudah kita pelajari itu, bisa lebih memudahkan kita di dalam praktek dhamma. Dengan praktek dhamma ini akan memberikan manfaat bagi pelakunya. Sehingga kata-kata mutiara itu akan bermanfaat jika dipraktekkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan inspirasi bagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Dan semoga para sahabat Dhamma senantiasa selalu memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.